Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai modul rancangan pembelajaran dalam UBD atau Understanding by Design. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa dalam UBD, bagian plan learning atau rencana pembelajarannya itu menggunakan metode where to, di mana nanti kita akan fokus membahas mengenai Tyler dan organize-nya. Kita sudah tahu bahwa Taylor itu sendiri merupakan plan learning di mana sebisa mungkin nanti rencana pembelajarannya disesuaikan dengan bakat, minat, gaya belajar dan juga kebutuhan dari peserta didik. Kemudian untuk organize-nya sendiri itu sebisa mungkin nanti pembelajarannya itu diatur untuk mengoptimalkan pemahaman yang mendalam bagi peserta didik. Untuk lembar kerjanya nanti misalnya saja kita ambil contoh gaya belajar. Nah, nanti guru dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran. Misalnya kalau misalkan guru menemukan siswa yang cenderung auditori bisa menggunakan metode ceramah. Kemudian untuk yang visual bisa menggunakan video, poster dan lain sebagainya. Untuk kinestetik juga guru bisa menggunakan praktikum atau simulasi. Kemudian strateginya bagaimana? Strategi untuk mempermudah proses belajar. Misalnya saja untuk anak yang visual, guru bisa melakukan strategi dengan memperbolehkan siswa untuk memahami menggunakan media apa saja yang berkaitan dengan visual seperti gambar, infografis, mind map dan lain sebagainya. Kemudian bisa dengan mengajak mereka untuk mencoba mengintegrasikan ide-ide mereka ke dalam gambar. Kemudian menggunakan bantuan multimedia. Untuk auditori bagaimana? Bisa menggunakan musik dan lain sebagainya. Untuk kinestetik karena memang dia suka aktif bergerak ya, bisa mengajak untuk belajar sambil mengeksplorasi lingkungan di sekitarnya. Cara guru mengakomodasi kebutuhan belajar yaitu terkait dengan lingkungan dan bakat minat siswa. Di sini menjaga lingkungan kelas itu diusahakan agar tetap kondusif. Jadi di sini guru berperan untuk mengkoordinasikan kondisi kelas seperti apa. Kemudian terkait pencahayaan kelas itu harus terang. Jadi anak itu tidak mengantuk saat di kelas. Kemudian terkait tata letak dari kursi itu juga harus diperhatikan. Kemudian bakat dari minat siswa itu dapat diwadahi dengan kegiatan ekstrakurikuler. Di sini bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Di sini kami memilih ada 5 tahapan. Jadi yang pertama adalah kita harus menganalisis CP atau capaian pembelajaran untuk merumuskan tujuan pembelajaran dan ATP atau alur tujuan pembelajaran yang jelas ya. Kemudian guru menetapkan modul ajar dengan menyesuaikan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada peserta didik. Kemudian memilih pengalaman belajar yang akan diterima oleh siswa. Kemudian menetapkan alokasi waktu dan penyampaian pokok bahasan pada siswa. Nah, yang terakhir, menggunakan metode dan media yang sesuai untuk mendukung atau menunjang tujuan pembelajaran. Nah, untuk tahap planning plan, di sini yang terakhir ya kan Wereto, yang bagian O-nya organize. Di sini pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga siswa itu dapat mengembangkan dan memperdalam pemahamannya. Nah, di sini kami akan mencontohkan salah satu materi di kimia kelas 11 semester 2, jadi materi kimia asam basa, terkait dengan pengalaman belajar, itu kan hubungan erat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi menyampaikan materi asam basa, tetapi konteksnya ada hubungan atau keterkaitan antara materi dengan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, di sini kami mencontohkan, yang pertama adalah siswa dapat memahami asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah eh, asam dalam mungkin kemasan, makanan, produk, ataupun dalam bentuk minuman, dalam buah-buahan, itu kan anak langsung bisa membayangkan, oh ternyata jeruk itu sifatnya asam. Kayak sabun, berarti sifatnya basa, seperti itu. Kemudian, di sini keterkaitan dengan pengalaman belajar itu dapat dilakukan dengan praktikum. Jadi, siswa mengukur pH larutan asam dan basa itu bukan hanya dari perhitungan, tetapi juga dapat dilakukan melalui praktikum menggunakan berbagai indikator. Nah, dan terakhir, siswa menggunakan aplikasi model partikulat untuk menampilkan ion yang terkandung dalam suatu larutan. Baik teman-teman, untuk selanjutnya, bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman?
Misalkan sebab utamanya itu siswa, sebab khususnya prakonsepsi, lalu kiat untuk mengatasinya ya dengan dihadapkan pada kenyataan dan pengalaman baru sesuai konsep kimia. Selanjutnya misal siswa itu cenderung menghafal teori asam basa tanpa memahami teorinya, maka siswa akan mengalami banyak kesulitan. Cara untuk mengatasinya itu bisa dengan menyampaikan kepada siswa tentang 3 level representasi kimia pada materi asam basa. Misalkan representasi makroskopiknya itu berupa konsep bahwa asam itu merupakan zat yang memiliki rasa masam dan basa zat yang memiliki rasa pahit. Lalu untuk mikroskopiknya itu dengan berupa penggambaran partikel-partikel di dalam larutan yang dapat menjelaskan fenomena pada makroskopik. Selanjutnya untuk representasi simbolik itu dapat berupa persamaan reaksi ionisasi di dalam larutan asam maupun basa. Selanjutnya, bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas. Itu bisa dilakukan dengan melaksanakan pembelajaran sesuai rencana pembelajaran, pembelajarannya bermakna dan berpusat pada siswa, dan seterusnya. Baik teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.